حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه. Amma ba'du, fadilatul muhtaramin, para asatidz, bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah. Alhamdulillah, pada pagi ini kita kepanggil malih ketemu lagi dalam rangka melanjutkan kajian kita di kajian akhlak tasawuf, yang pada kesempatan ini kita akan bahas tentang tawassul, istighosah, nida. Bahasan yang cukup seru ya, karena ini adalah sasaran yang selalu diserang oleh mereka yang anti tasawuf, anti thariqah ya, yang merupakan jantungnya pembid'ahan mereka terhadap kelompok ahli thariqah tasawuf. Karena orang-orang thariqah tasawuf itu mengamalkan tawassul, sedangkan tawassul dengan orang, kalau tawassul dengan amal soleh itu semua ulama, baik yang ahlu sunnah wal jamaah maupun yang tidak ahlu sunnah wal jamaah, semua sepakat. Yang jadi masalah itu ketika bertawassul dengan orang. Bertawassul dengan orang itu jadi masalah. Nah, ulama tasawuf thariqah itu justru mengharuskan tawassul karena itu jalan untuk paling cepat menarik rahmat Allah, paling cepat untuk bisa qabulnya hajat dengan tawassul tersebut. Yang satu mendorong untuk supaya tawassul, jadi tawassul itu seperti booster ya, seperti booster yang bisa membuat pergerakan batin kita itu melompat. Dalam fisika ada quantum leap ya. Jadi yang akan bisa membuat quantum spiritual itu tawassul. Sementara orang yang tidak ngerti justru mengharamkan tawassul karena tawassul dianggap bid'ah dolalah finnar. Sebelum saya masuk kepada pembahasan tawassul, saya beritahu dulu tentang background. Kapan pikiran anti tawassul ini berkembang? Pikiran anti tawassul ini berkembang, ini adalah benih dari pikiran-pikiran Yahudi yang ketakutan menghadapi kekuatan-kekuatan ghaibiyah yang dimiliki oleh para wali, para ulama, para umat Islam, yang itu tidak bisa mereka kalahkan. Kalau teknologi, kalau perkembangan sains, kita udah habis. Mau main apa Bapak dengan orang-orang Yahudi, dengan saintis Yahudi? Udah kalah kita, udah kalah semuanya. Satu-satunya yang mereka sudah pusing, kalau orang Islam main doa, main tawassul, mereka tidak bisa menyelesaikan itu. Tidak bisa menyelesaikan itu. Karena itu ini diserang benar, agar orang Islam tidak dekat-dekat tasawuf, tidak dekat-dekat thariqah, benar-benar diputuskan. Bahkan makanan-makanan, obat-obat sengaja dicampur dengan unsur-unsur babi supaya kena haram, doanya tidak mustajab. Supaya kena haram, doanya tidak mustajab. Mereka ketakutan benar dan sadar benar bahwa itu kekuatan umat Islam. Dulu waktu kaum Yahudi Zionis bersekongkol dengan sekutu Inggris dan kawan-kawan waktu mau menjatuhkan Turki Utsmani yang menguasai Jazirah Arab, maka dikirim British spy, spionase Inggris, jumlahnya ribuan. Yang terbesar ada dua. Yang pertama itu bagian ngancurin di bidang akidah dan ajaran agama. Dia adalah hamper
Hemper menguasai, ada yang menyebut sampai 9 bahasa. Orang ini pintar banget, bahasa Arabnya juga bagus. Mengaku pura-pura jadi Islam dengan nama Muhammad, tinggal di Syria. Nanti ketemu dengan Muhammad bin Abdul Wahab. Maka Muhammad bin Abdul Wahab dicekoki pikiran-pikiran pembid'ahan, penyesatan yang dikasih oleh Hemper ini. Ya, maka muncullah nanti aliran Wahabi itu. Bisa Bapak baca di banyak literatur, apalagi literatur yang bahasa asing, ya, bahasa Arab maupun bahasa Inggris. Ada Memoir of Hempers, ya, yang pengakuan secara langsung dari Hemper di masa tuanya bahwa dia itu spionase Inggris yang memang ditugaskan untuk membentuk aliran baru dalam Islam yang merusak Islam dari dalam, yang nanti kita kenal dengan Wahabi. Di bidang politik, Turki Utsmani dirongrong dengan dimasukkan antropolog canggih. Yang pertama Thomas Edward Lawrence, yang sampai jadi film nembus box office. Ya, Lawrence itu Lawrence. Nanti kalau ingin tahu sejarahnya, tulis Hemper atau Lawrence, itu akan keluar tulisan tentang Hemper, akan keluar artikel-artikel tentang Lawrence, siapa dia ini. Antropolog yang dari awal punya kejengkelan terhadap kekalahan pasukan salib di perang salib, sehingga dia kepingin membalaskan ini. Dan dia mendapat tugas untuk melacak apa sebenarnya kekuatan terbesar dari umat Islam, sehingga dia bisa dipatahkan dan dikalahkan. Nah, setelah dilacak, dia menelusuri Jazirah Arab itu, maka Hemper menemukan ada 2 yang paling menjadi unsur utama Islam itu kuat, yang tidak bisa dikalahkan. Rekomendasinya adalah banyak, tapi yang saya kutip dalam kajian ini 2. Yang pertama adalah Islam itu ilmunya sambung ke Rasulullah. Ya, kalau kita bahasanya nyanat, sanad. Karena memang di kita ini sudah ada doktrin ad-din huwas sanad. Ladina liman la sanadalah. Agama itu sanad. Tidak ada agama bagi orang yang tidak punya sanad. Ulama itu harus sanad. Kalau ada orang ngomong dia torekot, harus jelas gurunya siapa, yang didik dia itu siapa. Dan itu ke atas harus sambung ke Rasulullah. Kalau dia tidak bisa menunjukkan dia ketemu sambung ke Rasulullah, tidak usah diikuti. Mau pinter kayak apapun, tidak usah diikuti. Tidak ada jaminan. Itu kayak orang cuma beli buku kedokteran, dia pelajari sendiri, dia tidak pernah kuliah di fakultas kedokteran, tidak pernah dibimbing oleh dokter senior untuk menjadi dokter. Kalau bapak coba berobat ke situ, resiko tanggung sendiri, ya, resiko tanggung sendiri. Maka milih ustadz itu begitu. Kalau ketemu ustadz yang tidak jelas guru-gurunya sambung ke Rasulullah, resiko tanggung sendiri, ya, resiko tanggung sendiri. Saya tidak akan menjelaskan tasawuf thariqah kalau tidak mendapat izin dari guru-guru mursyid. Kalau saya sudah dapat izin, baru saya jelaskan. Tidak berani dulu saya ngomong tasawuf, tidak berani ngomong thariqah, tidak berani, kecuali ketika sudah diizini oleh Mbah Siddiq, mursyid besar, ya, mursyid saya di Qadiriyah wa Naksabandiyah. Beliau dari Mbah Romli Tamim, Mbah Romli Tamim dari Mbah Yai Ahmad Hasbullah Al-Maduri, Mbah Yai Ahmad Hasbullah Al-Maduri dari Mbah Khalil Al-Jumbangi, Mbah Khalil Al-Jumbangi dari Mbah Tamim, Mbah Romli Tamim Al-Jumbangi, Mbah Romli dari
Saya dari Mbak Siddiq dari Mbak Romli Tamim dari Mbak Khalil dari Mbak Yai Ahmad Hasbullah Al-Maduri, Mbak Yai Ahmad Hasbullah Al-Maduri dari Abdul Karim Tanara Al-Bantani, Mbak Yai Abdul Karim Tanara Al-Bantani dari Mbak Yai Ahmad Khotib Sambas, terus sambung ke Rasulullah. Jelas jalurnya. Ya, saya juga punya jalur dari Mbak Yai Abu Yatim Yati Pandeglang, sambung juga ke Rasulullah. Saya dulu juga pernah dididik meskipun sekilas sebentar, tetapi namanya wali yang didiknya Romo Yai Asrori bin Usman Al-Ishaqi, itu juga guru saya, sambung ke Rasulullah. Jadi bicara ilmu agama harus sambung. Dan ini Edward Loren itu tahu benar. Bapak kalau ngaji Quran yang benar-benar, ngafalkan Quran yang benar-benar, itu harusnya punya sanad. Dan pastinya sambung ke Rasulullah. Sanad-sanadnya itu harus sambung ke Rasulullah. Belajar hadis itu juga nyambung ke Rasulullah. Guru-guru hadis yang sebenarnya kalau di kajian Islam yang sebenarnya itu sambung. Nah di Indonesia ini yang pakar hadis yang memang pemegang sanad Mbah Hasyim Asy'ari. Mbah Hasyim Asy'ari terus ke bawah ke murid-muridnya Mbah Hasyim, termasuk Mbah Siddiq guru saya murid langsung dari Mbah Hasyim Asy'ari. Jadi ketemu jalur itu. Belajar fikih pun itu nyambung ke Rasulullah. Jadi ilmunya orang Islam itu susah mau diacak-acak, itu susah. Kenapa? Karena ilmu ini terstruktur, nyambung. Nah, Edward Loren tahu ini. Maka kalau kepingin mengalahkan orang Islam, putus dari sanadnya. Suruh dia langsung ke Quran sendiri, suruh dia langsung ke hadis sendiri. Ndak usah tahu pikirannya salafus soleh, ndak usah mengutip pikiran sahabat, ndak usah lihat pikiran tabi'in. Pokoknya Quran tafsirin sendiri, kacau-kacau. Gitu loh ya. Sehingga nanti akhirnya pikiran tentang Islam, tentang Quran itu tabrak-tabrakan. Ini nafsirkan, rusak nanti. Gitu loh ya. Maka akan jadi kacau sendiri pemahaman terhadap agama Islam. Itu pesan pertama dari Edward Loren. Yang kedua, orang Islam itu punya kekuatan spiritual yang itu biangnya ada di tasawuf, thariqah. Dia bisa punya karomah. Karena itu kalau kepingin mengalahkan orang Islam, putus dia dari tasawuf, putus dia thariqah. Haramkan tasawuf, haramkan thariqah. Jangan percaya pada ghaib-ghaib. Jadi semua yang ghaib-ghaib itu dihilangkan semua. Semua yang tasawuf-tasawuf itu dihilangkan semua. Maka rekomendasi inilah yang kemudian kita bisa lihat kalau ada orang dikit-dikit kita ke pesantren, ke makam, bid'ah dhalalah finnar. Sampai ziarah ke masjid itu loh, cuma boleh ke Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, Masjid Nabawi. Selain itu bid'ah dhalalah finnar. Masya Allah, ruwetnya gitu loh ya. Lu ini siapa yang nanam benih ini? Siapa? Ini sebenarnya Zionis. Ya. Orang Islam itu selalu Pak kena bikinan-bikinan Zionis dari awal. Ya. Bahkan kalau Bapak baca Syiah pertama kali itu siapa yang buat? Zionis. Kemudian sudah jadi kayak begini. Setiap ada penjajahan, maka penjajah itu selalu melemahkan semangat orang Islam itu dengan cara membuat aliran Islam baru. Karena orang Islam itu kalau sudah perang, seneng. Ngelawan orang perang seneng itu ya apa repotnya. Sehebat-hebatnya tentara apapun, itu takut mati Pak. Takut mati. Tapi kalau orang Islam sudah ketemu perang, pintu surga dibuka seluas langit dan bumi, bisa membawa 70 dari keluarganya. Siapa yang tidak senang? Jaminan surga bi ghairi hisab. Kalau sudah fisabilillah, tidak ada orang yang tidak senang. Bapak saya pejuang, bapak saya Hizbullah.
Saya tanya, kalau perang dulu gimana Pak? Enggak bawa apa-apa, ya bawa celurit, bawa lampu senter. Dilawan Belanda pakai senjata, pakai bom meriam. Enggak takut, enggak ada. Pokok kalau saya dengar Allahu Akbar, senang. Senang. Saya senang ya. Senang, kamu enggak tahu rasanya. Senang katanya. Senang. Meskipun ada yang meninggal, ya enggak apa-apa. Itu sudah takdirnya. Gitu ya. Dan bapak saya masuk penjara, kena tangkap Belanda. Temennya disembelih semua. Bapak saya hancur, tidak ada giginya sama sekali. Dihancurkan pakai popor senjata. Tidak tersisa satu gigi pun. Gitu loh ya. Kepalanya dulu gembur. Tapi alhamdulillah sampai beliau pulang ke hadirat Allah umur 83 atau 82 tahun. Gembur. Gitu itu tidak ada takut-takutnya, itu loh orang Islam kayak gini nih. Ini terus kalau tidak digembosin ruwet Pak. Ketika dulu Inggris mau ngancurin orang Islam yang di India, dibuat agama baru namanya Ahmadiyah, dibuat nabinya namanya Mirza Ghulam Ahmad. Mirza Ghulam Ahmad awalnya diklaim sebagai Nabi Isa, marah orang Islam sedunia. Maka dirubah, tidak jadi Nabi Isa, ganti Imam Mahdi. Jadi kalau yang ngaku Mirza Ghulam Ahmad Nabi Isa, itu namanya Ahmadiyah Lahore. Kalau ngaku Mirza Ghulam Ahmad itu sebagai Imam Mahdi, itu Ahmadiyah Qadiani. Ya tetap ditolak Pak, oh Imam Mahdi kok begitu. Imam Mahdi itu keturunan Rasulullah, namanya besok Muhammad, bapaknya juga Abdullah. Nasabnya ke Rasulullah, dia orang Madinah. Besok kita akan temukan beliau itu saat berada di depan Ka'bah. Beliau tidak mau politik apa-apa, tapi kekiaiannya, keulamaannya, kepakarannya itu diakui oleh seluruh umat Islam. Sehingga pada saat nanti umat Islam terjepit, ya, Dajjal sudah keluar, semua kita akan minta supaya dia menjadi imamnya umat Islam. Walaupun nanti yang ngadepi Dajjal bukan beliau, tetapi Nabiullah Isa. Karena garis takdirnya harus begitu. Nanti Nabi Isa yang akan menyelesaikan Dajjal. Nah, ini yang membuat akhirnya ada kelompok yang kemudian menyerang ini. Di Mesir dibuat aliran baru namanya Bahai, sehingga ada Islam Bahai. Nah itu jangan diikuti, itu sesat juga. Di Indonesia dibuat juga. Dia masukkan oriental spionase itu Senogogronye di Aceh dengan nama Abdul Ghafur. Tapi ngacak-ngacak keyakinan orang Aceh, tidak berhasil. Nah, di Jawa ada. Ya, menurut penelitian dari Prof. Sunyoto almarhum, di Jawa itu ada orang Islam yang murtad, ya, orang daerah Padi. Namanya kalau menurut Pak Agus Sunyoto itu Ngabdullah atau siapa. Terus dia dijadikan resi oleh Belanda, dikasih tempat di daerah Kediri, disuruh nulis Babat Kediri. Di Babat Kediri itu kemudian ditulis aliran baru namanya Darmo Gandul, Kejawen. Maka akhirnya jadilah aliran Kejawen. Tidak perlu nyembah, tidak perlu sholat. Yang penting eling. Ciri dari agama-agama baru itu adalah tidak ada unsur jihad. Kenapa? Karena supaya tidak ngelawan penjajah. Yang ditekankan kasih sayang. Tapi khusus di Jazirah Arab itu diputus dari sanad, kemudian diharamkan tasawuf. Sehingga tidak boleh ada tawassul, bid'ah, tahlil tidak boleh. Pokoknya yang kira-kira batin kita bisa sambung dengan kekuatan ruhaniah, itu semua diputus supaya profan agamanya.
ya, supaya agamanya profan dan tidak punya kekuatan ghaibiyah. Nah ini akarnya, ya, ini akarnya. Maka kalau nanti ada yang ngomong tidak ada tawasul, tidak ada tabarruk, tidak boleh tahlil, sampai harus paham ini udah kena racunnya Edward Lorenz, ini sudah kena racunnya British Spy, nah, yang kemudian itu nanti kena di Muhammad bin Abdul Wahab. Karena Muhammad bin Abdul Wahab itu sebenarnya pedagang, bapaknya pun mewanti-wanti jangan sampai ceramah agama karena dia tidak menguasai agama, bukan ulama. Kakaknya yang ulama namanya Sulaiman bin Abdul Wahab menulis kitab khusus sampai membantah adiknya dan meluruskan Muhammad bin Abdul Wahab dan keyakinan-keyakinannya. Ini juga dijelaskan oleh mufti terakhir dari dinasti Turki Utsmani. Beliau seorang habib, seorang sayyid, namanya Sayyid Ahmad Dahlan. Beliau menulis banyak kitab, banyak kitab. Nah, Sayyid Zaini Dahlan maksud saya, Sayyid Zaini Dahlan. Sayyid Zaini Dahlan banyak menulis kitab-kitab dan menunjukkan bagaimana kesalahan-kesalahan dari awal dari Wahabi, dari awalnya. Nah inilah yang kemudian banyak mempengaruhi perdebatan-perdebatan dalam diskusi tasawuf ini. Sebenarnya tidak ingin menyampaikan ini, tapi kalau tidak disampaikan, panjenengan nanti tidak tahu kenapa Ustadz ini kok serunya kalau nyerang orang dzikiran, kok antinya sama orang dzikiran, kok tidak maunya, itu tidak tahu akarnya. Kalau nggak tahu akarnya, nanti jadi debat kusir. Tapi kalau tahu jenengan sejarahnya, jenengan bisa tahu, oh pantas, pantas. Nah kita akan tunjukkan bahwa tawasul itu dilakukan oleh sahabat-sahabat, tabi'in, bahkan Rasulullah yang menyuruh. Tabarruk itu biasa dilakukan oleh sahabat tabi'in, semua melakukan. Memang disuruh, bahkan di Quran itu ada dalil tabarruk, ada, gitu ya. Ada. Nabi Yakub waktu Nabi Yusuf hilang, itu sampai beliau buta, nangisi Nabi Yusuf. Dan ketika Nabi Yusuf tahu abahnya masih sugeng, masih hidup, apa kata Quran? Dikasih bajunya Nabi Yusuf. Terus Nabi Yusuf pesen, nanti kalau sudah sampai tolong usapkan ke matanya Abah, nanti Abah bisa ngelihat. Ayo ngomong bahwa ngalap barokah dengan baju musyrik, musyrikin Quran itu ngawurnya gitu loh ya. Imam Syafi'i pernah dikasih hadiah oleh muridnya Imam Ahmad bin Hanbal. Nanti ceritanya kalau mau lengkap, ya. Singkatnya begitu. Begitu dapat, kata Imam Syafi'i, ini dipakai langsung kena keringatnya Imam Ahmad enggak? Terus kata yang utusan itu, nggih, ya Imam. Langsung ditaruh di bejana, dikasih air. Airnya disimpan. Kalau ada yang sakit, pakai. Dijadikan obat. Tabarruk. Itu Imam Syafi'i. Oh, Imam Syafi'i saja yang paling ngerti hukum, paling ngerti dalil, tabarukan. Kok tiba-tiba ada yang baru belajar langsung, oh ini kena penyakitnya Zionis, Edward Lorenz. Baik, kita akan lihat apakah istighosa memohon kepada Allah, tawassul mengambil wasilah untuk bisa mendekatkan diri kepada Allah, nida menyeru dengan hamba Allah yang soleh, ya Syekh Abdul Qadir, ya Syekh Saman, itu orang-orang Sumatera, atau orang-orang Jawa juga yang biasanya kalau di laut terus ada badai, biasanya pelayan-pelayan itu apa yang ada di laut itu selalu manggil
Ya Syekh Salman, ya Syekh Salman. Nanti dikira, oh ini musyrik, tidak manggil Allah. Nah, nanti kita coba lihat ya. Istighosah itu apa? Istighosah itu memohon pertolongan. Ya. Tolabul ghausi inda syiddati wadhiq. Mohon pertolongan saat mendapat keadaan yang sukar dan sempit, sulit. Jadi kalau tidak lagi sukar, tidak ada sempit, tidak sulit, biasanya ulama tidak istighosah. Ya. Kalau udah situasinya sulit, istighosah. Waktu COVID-nya memuncak, istighosah. Saya juga bilang ke jamaah saya, istighosah, terus istighosah, terus istighosah. Sampai terus mau minta ke siapa? Tidak minta ke Allah. Ya, minta ke Allah. Penyakit juga makhluknya Allah, minta supaya dicabut. Ya, minta supaya Allah rubah keadaan. Yang bisa merubah Gusti Allah. Walaupun tetap kita tahu secara sains ya harus kita penuhi protokol kesehatan dan lain-lain. Tapi jangan lupa akidah kita jangan rusak ya, gara-gara itu. Ya. Apa ada dasarnya? Di Quran surat Al-Anfal ayat 9 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, "Idz tastaghithuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin." Ayat ini berkaitan dengan perang Badar. Saat Rasulullah dihadapkan pada kenyataan yang semuanya impossible. Tidak ada yang possible. Hitung-hitungan matematis, hancur Islam. Baru pindah tahun ketiga diajak perang. Bapak bisa bayangin. Ya, baru transmigrasi tahun ketiga diajak perang. Katakanlah begitu. Ya pasti masih bingung, orang baru pindah 3 tahun kan masih warga baru, belum kenal lingkungan, belum dalam. Ya belum nata, buru-buru mau nyiapkan angkatan perang. Mau nata rumah tangga aja belum benar gitu loh. 3 tahun, tahun ketiga sudah diajak perang. Rasulullah tidak punya banyak, kuda cuma berapa, pedang yang benar itu cuma berapa pedang yang benar. Wah, akhirnya seadanya laki-laki berangkat 300. Ada yang menyebut 300, tapi Rasul lebih senang menyebut 313. Karena itu persis dengan pasukannya Talut waktu mengalahkan Jalut Goliat. Yang di situ ada Nabi Dawud. Itu sama jumlahnya 313. Musuhnya 1000 lebih. 1:3. Perangnya adu fisik, dia lengkap, senjatanya bagus, semuanya ada, kudanya hebat-hebat. Lu hitung-hitungan zahir mau menang dari mana? Sudah ada, pintu kemenangan secara zahir sudah ada. Ya. Maka Rasulullah menggedor pertolongan Allah dengan istighosah. Rasul istighosah sendiri, Pak. Sehari sebelum perang nangis Rasulullah ke Allah sejadi-jadinya, doa sejadi-jadinya, sampai Rasulullah angkat sampai kelihatan ketiaknya. Tidak cuma begini doanya, sampai begini, saking seriusnya. Makanya kalau dikatakan Rasulullah itu tidak ngangkat tangan dalam doa kecuali hanya beberapa saat. Itu maksudnya ngangkat tangan yang kelihatan ketiak. Memang cuma beberapa kali. Kalau ngangkat tangan yang begini, ya setiap saat Rasulullah ngangkat tangan. Itu orang salah baca hadisnya. Terus akhirnya kalau doa tidak ngangkat tangan, sama tidak paham. Yang dimaksud tidak ngangkat tangan itu yang sampai kelihatan ketiaknya. Itu hanya sesaat beberapa waktu saja Rasul. Termasuk saat perang Badar. Tapi kalau yang lainnya juga ngangkat tangan. Itu hormat ke Allahnya. Maka pada saat itu sampai surbannya Rasulullah jatuh, ditaruh oleh Abu Bakar. Doa lagi sampai nangis, sampai jatuh lagi, sampai 3 kali. Sampai Sayyidina Abu Bakar mengatakan, sudah Muhammad, tidak mungkin janji Allah itu meleset.
Allah sudah janjikan menang. Tapi Rasulullah itu bukan orang yang kalau sudah dijanjikan terus ikhtiarnya tidak jalan. Ya wis tenang wis, sudah dijamin oleh Bapak kok. Aku tidak belajar lagi. Bukan tipe itu Rasulullah. Rasulullah meskipun begitu tetap berusaha menunjukkan baktinya ke Allah. Menunjukkan baktinya ke Allah dalam doanya. Nah itulah awalnya istighosah. Loh tapi yang dibaca itu apa sama antara Rasulullah dan kita? Beda kelas Pak, beda kelas. Rasulullah mah dengan nyebut Allah saja udah selesai. Loh kita kalau cuma ikut yang model begitu, loh kamu siapa? Kamu siapa? Maka kemudian ulama menata rangkaian istighosah itu dengan menyebut asma-asma Allah. Dan dengan menambahkan sholawat-sholawat kepada Rasulullah, dengan menambahkan yasin di dalamnya. Yang yasin itu pada hal-hal yang penting disisipkan doa, namanya jadi yasin fadilah. Ada orang yang tidak ngerti, oh, itu tidak benar ya, nanti kita lihat dalilnya. Jadi ada dalilnya. Tadi belum diartikan. Idh tastaghithuna, ketika mereka orang-orang Islam memohon pertolongan Rabbakum kepada Tuhan kalian, fastajabah, maka Allah mengijabah lakum kepada kalian semuanya, anni mumiddukum, aku akan memberikan anugerah pertolongan bi alfin minal malaikati, dengan 1000 malaikat murdifin yang datang terus menerus. Sehingga pas perang Badar itu banyak yang kaget, wong dia belum bacok kok sudah mati. Oh ternyata malaikat yang sudah ikut berperang di dalam perang Badar. Nah itu hasil istighosah. Di istighosah apa yang dibaca? Asmaul Husna. Mana dalilnya orang doa dengan Asmaul Husna? Al-A'raf ayat 180. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Allah itu punya nama-nama yang bagus, yang istimewa. Doalah kamu dengan nama-nama itu. Yang nyuruh berdoa dengan menggunakan Asmaul Husna Allah. Maka nanti kalau kita istighosan, ya Allah, ya Qadim, ya Allah, ya Qadim, ya Sami'u ya Basir, ya Sami'u ya Basir, ya Mubdi'u ya Khaliq, ya Mubdi'u ya Khaliq, ya Hafiz ya Nasir, ya Wakilu ya Allah, ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghis, ya Badi' ya Badi' ya Badi'u ya Badi'. Kalau ya Yasrari, ya Alim, ya Hadi, ya Alimu, ya Khabiru, ya Mubin. Ada tambahan itu. Semua yang tadi dibaca di dalam istighosah itu Asmaul Husna. Jadi kalau ada orang ngelarang istighosah, dia ngelarang Asmaul Husna. Ya. Allah nyuruh kok dia ngelarang. Kok dia ngelarang. Ya. Kemudian istighosah dengan Rasulullah. Ya. Nanti kalau kita istighosah ada kalimat begini. Ini kalau redaksi yang asli dari Mbak Romli. Itu setelah Astaghfirullahaladzim innahu kana ghafara, Astaghfirullahaladzim innahu kana ghafara, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin qad hilati adrikni ya Rasulullah. Ada kalimat itu. Cuma kalau secara nasional biasanya dirubah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin qad hilati adrikni ya Allah. Apa bedanya?
Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin. Ya Allah, curahkan, limpahkanlah kesejahteraan dan salam kepada junjungan kami Nabi Muhammad. Qad daqat hilati, sudah amat menderita, sudah sempit kemampuan kami. Kami sudah tidak berdaya ya Allah. Kami sudah tidak punya kekuatan menghadapi ujianmu ini ya Allah. Adrikni ya Allah. Sampaikan kami kepada apa yang kami tuju ya Allah. Kami tapi tidak sanggup ini sudah ya Allah. Nah, kalau yang dari Baromli tidak begitu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin qad daqat hilati adrikni ya Rasulullah. Yang dipanggil Rasulullah. Kami telah tidak sanggup ya Allah. Qad daqat hilati. Sudah tidak ada kekuatan kami ya Allah. Adrikni. Sampaikan kami ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Nah, ini. Kok tidak ke Allah, kok ke ya Rasulullah? Kok ke ya Rasulullah? Orang yang sok tauhidnya paling suci terus mengatakan, ini musyrik, mintanya itu ke Allah, jangan minta ke Rasulullah. Sekarang saya tunjukkan hadisnya. Suruh buka hadis riwayat Imam Bukhari, Ibnu Abi Syaibah dan lain-lainnya yang berbunyi an Malik ad-Dar wa kana hazin Umar qala asaba an-nasa qahtun fi zamani Umar faja'a rajulun ila qabrin nabi faqala ya Rasulullah istasqi li ummatik fa innahum qad halaku fa utiya ar-rajul fil manam faqila lahu aqri Umar as-salam wa akhbirhu annahum yusqawna wa qul lahu alayka al-kayyisa al-kayyis fa'ata ar-rajul Umar fa akhbarahu fabaka Umar wa qala ya rabbi law alu illa ma ajaztu. Dari Malik ad-Dar ya. Ada pembantunya Sayyidina Umar ya, mengatakan asaban nasu qahtun fi zamani Umar. Pada zaman Sayyidina Umar pernah terjadi paceklik ya. Paceklik. Nah, pembantunya Umar itu namanya Bilal bin Al-Haris Al-Muzani. Bilal bin Al-Haris Al-Muzani. Pada saat musim paceklik itu dia langsung datang ke kuburannya Rasulullah. Datang ke kuburannya Rasulullah, terus langsung ngomong ke kuburan. Ngomongnya bagaimana? Ya Rasulullah, istasqil ummatik fa innahum qad halaku. Wahai Rasulullah, mohon turunkan hujan Rasul. Umatmu ini sengsara semua sudah. Hasil tani, hasil gandum, hasil kurma udah rusak semua. Udah rusak semuanya, enggak hujan-hujan. Tolong Rasul, turunkan hujan Rasul. Loh ini, kok ke Rasulullah? Kok enggak ke Allah? Orang ini tidur, kemudian dalam mimpinya didatangi oleh Rasulullah. Rasulullah kemudian mengatakan, sampaikan salamku kepada Umar. Karena waktu itu khalifahnya Umar. Beritahu Umar, Allah akan segera menurunkan hujan. Allah akan segera menurunkan hujan. Dan sampaikan kepada Umar, Al-Kayyis, Al-Kayyis. Apa kayyis itu? Al-Kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Kayyis itu orang yang cerdas. Orang yang cerdas itu orang
yang amal dunianya itu untuk akhiratnya. Orang yang sudah meninggalkan nafsunya dan beramal, beraktivitas dunia ini semata-mata untuk akhiratnya. Apa maksudnya pesan Rasul? Umar, jangan tertipu dunia, fokus akhirat. Fokus akhirat. Padahal Sayyidina Umar, bajunya saja udah tembelan 14, ada yang menyebut 12. Masih dipeseni, jangan mikir dunia, suruh mikir akhirat. Kira-kira kalau kita dipeseni apa oleh Rasulullah? Ya. Sayyidina Umar masih disuruh Al-Qayyis, Al-Qayyis. Maka orang ini begitu bangun datang ke Sayyidina Umar, menyampaikan mimpinya dia ketemu Rasulullah. Rasulullah beritahu akan diturunkan hujan oleh Allah. Dan dipeseni oleh Rasulullah, dia harus qayyis. Nangis Umar, Pak. Nangis. Umar kemudian berjanji, demi Allah, aku akan berjuang semampu aku sampai aku memang tidak mampu melakukan. Ini ada kisah Umar itu sampai akhirnya tidak pernah tidur malam, tidak pernah tidur siang. Mungkin tidur yang model kita. Kalau rebahan saja ya. Ketika Umar ditanya, kenapa kamu tidak pernah tidur nyenyak siang malam? Kata Umar, kalau aku tidur lelap malam, aku takut aku menerlantarkan hak-hak Allah. Tapi kalau aku mau tidur enak-enakan siang, aku takut menerlantarkan hak-hak manusia. Sampai kayak gitu Umar itu nantinya. Ya. Jadi itu dasarnya. Kemudian di dalam hadis yang lain, bukan hadis asar ya, di dalam asar yang lain, ini ada di dalam kitab Sahih Bukhari, di dalam bab adab, ya. Adabul Mufrad di kitab Imam Bukhari yang judulnya ya, Adabul Mufrad, ya. Adabul Mufrad. Begitu juga gedean di sini bacanya agak kecilan. Begitu juga Ibnu As-Sunni ya, juga meriwayatkan hadis ini. Ya. An Abi Syu'bah qala kuntu amsi ma'a Ibnu Umar radhiyallahu anhuma fahaddartu rijlahu fahadarat rijluhu ya, fahadarat rijluhu fajalasa wa qala lahu rajul udhkur ahabban nas ilaika faqala ya Muhammadan faqama famasya. Dari Abu Syu'bah, beliau bercerita bahwa waktu beliau berjalan bersama Abdullah ibnu Umar, tiba-tiba Abdullah ibnu Umar itu kakinya kesakitan, kakinya kesakitan, tidak bisa digerakkan. Saat itu kemudian ada orang yang ngomong ke Abdullah ibnu Umar, sebut saja orang yang kamu cintai itu. Sahabat siapa yang dicintai kalau bukan Rasulullah? Maka dia menyebut, ini namanya nida. Maka dia menyebut, ya Muhammadah, wahai kekasihku Rasulullah. Gitu saja langsung faqama famasya. Sehat lagi, kakinya bisa digerakkan lagi, sembuh. Terus nanti ibu mau niru. Kalau gitu kita istighosahnya niru Abdullah bin Umar. Kalau pas kena linu-linu, ya Muhammadah. Kok tetap linu? Beda bu. Ya Muhammadahnya Abdullah ibnu Umar itu penuh kasih sayang. Batinnya itu sambung ke Rasulullah.
kita ini masih cuma ucapan saja. Nah kita ini baru bisa casing, tidak ada isinya. Itu yang tidak bikin jadi. Ya, tidak bikin jadi. Tapi kalau bisa ada isinya, ya jadi. Nah untuk bisa ada isinya, ya yang sering-sering diulang, lama-lama ada isinya. Ya. Dalil istighosah dengan hamba Allah. Kemudian ada yang mengatakan begini, ya sudah. Kalau minta tolong ke Rasulullah itu tidak apa-apa. Tapi kalau selain Rasulullah tidak boleh. Kadang begitu perdebatannya. Kalau ke Rasulullah tidak apa-apa, itu karena Nabi kita. Kalau ke selain Rasulullah itu tidak bisa. Mana dalilnya? Ya. Oh, silahkan dilihat. Ya. Dilihat di dalam hadis riwayat Tabrani. Ya. Dan Al-Hafiz Al-Haythami. Inna lillahi malaikatun fil ardi siwal hafadah yaktubuna ma yasqutu min waraqis syajar fa idza asaba ahadakum arjatun bi ardi falatin falyunadi a'inu ibadallah. Rasulullah menjelaskan, sesungguhnya Allah itu punya malaikat di bumi, bukan malaikat hafadhah, bukan malaikat hafadhah. Malaikat hafadhah yang tugasnya mencatat, malaikat yang disebut Rasul ini tugasnya mencatat apa-apa yang jatuh, daun-daun yang jatuh. Fa'idha asoba ahadakum arjun, ya. Maka kalau kamu ditimpa kesulitan, ya, ditimpa kesulitan bi ardi falatin, di tanah yang lapang, kok tiba-tiba ada kesulitan, mau nolong, minta tolong orang, tidak lihat orang, ya. Di tempat sepi kok dapat kesulitan. Rasul ngajari, panggillah, kata Rasulullah, ya ibadallah, a'inu ya ibadallah, tolonglah kami wahai hamba Allah. Loh itu. Jadi kalau misalnya anak-anak kemah naik gunung terus bingung, ajari. Kalau bingung di tengah hutan terus bingung arah, ngomong, ya ibadallah, tolong saya ya ibadallah. Kenapa? Allah itu punya malaikat yang ada di muka bumi ini, ya, yang ada di muka bumi ini. Nah, hamba Allah di sini maksudnya adalah para malaikat yang bisa memberi pertolongan kepada orang-orang yang mendapatkan kesulitan. Yo dengan caranya Allah, yo tetap Allah. Ya. Cuma Rasulullah ngajari boleh langsung manggil ya ibadallah, itu boleh. Padahal itu bukan Rasulullah. Ya. Imam Nawawi setelah menyebut, ya, riwayat Ibnu As-Sunni di dalam kitabnya Adhkar, ya, beliau mengatakan sebagian dari guru-guruku yang sangat alim pernah menceritakan bahwa pernah suatu ketika lepas hewan tunggangannya dan beliau mengetahui hadis ini, lalu beliau mengucapkannya, ya, a'inuni ya ibadallah, atau aghisuni ya ibadallah, atau aghisuna ya ibadallah, terserah mau pakai kalimat yang mana. Atau kalau tidak ya bahasa Indonesia, ya ibadallah, tolong saya ya ibadallah, boleh. Ya, boleh. Ya. Beliau mengatakan itu ketika hewan tunggangannya lepas. Seketika itu hewan tunggangan tersebut berhenti berlari.
Saya pun, kata Imam Nawawi, suatu ketika bersama satu jamaah, kemudian ada seekor binatang yang lepas, ya, susah untuk ditundukkan. Nah, maka kemudian Imam Nawawi juga mengatakan hal yang sama, a'inuni ya ibadallah. Maka binatang itu berhenti tanpa ada sebab apapun kecuali karena dipanggil dengan panggilan a'inuni ya ibadallah. Nah, ini adalah dalil bolehnya bertawassul, beristighosah dengan para walinya, dengan hamba Allah yang soleh-soleh. Ya. Maka kalau ada orang manakib, biasanya itu ada di tengah-tengah manakib, di akhir doanya itu ada kalimat ibadallah rijalallah aghithuna li ajlillah. Nah, itu wa kunu aunana lillah asanahda bifadlillah. Itu minta pertolongan pada hamba Allah, pada kesatria-kesatrianya Allah, supaya dibantu, dikokohkan batin dalam perjalanan menuju ke hadirat Allah dan seterusnya. Itu boleh. Itu diamalkan oleh sahabat, bahkan Imam Nawawi yang merupakan mujtahid fil madhab Syafi'i. Ya, mujtahid fil madhab Syafi'i. Imam Nawawi termasuk waliullah. Waktu beliau diangkat jadi wali, muridnya ada yang mimpi melihat kok langit ramai sekali, penuh dengan hiasan-hiasan yang sangat indah. Terus muridnya itu tanya, apa ini kok ramai sekali, kok indah sekali? Pengangkatan kewalian Imam Nawawi. Pagi harinya muridnya mau tanya ke Imam Nawawi. Begitu ngadep, Imam Nawawi langsung ngomong, jangan sampai kamu ceritakan ke siapapun sampai aku mati. Ya wes, muridnya nggak cerita, diem dong. Sampai Imam Nawawi sudah nggak ada, baru cerita. Nah, kalau gurunya itu adalah waliullah. Ya. Jadi begitu. Ya. Nah, itu Imam Nawawi saja begini. Ya. Bagaimana dengan amalan zikir? Amalan zikir. Biasanya setelah istighosah ada la ilaha illallah, la ilaha illallah. Oh, itu tambah banyak, Quran banyak, hadis banyak, ya dalilnya. Di Quran, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Ya orang-orang yang beriman, zikirlah kamu yang banyak. Banyak itu enggak kehitung, kata Profesor Rajab Tib, ya, mursyid Naksabandiyah di Syria. Allahumma Profesor Sibah, dia sudah pulang di hadirat Allah. Beliau mengatakan, menurut para waliullah, zikir banyak itu harus lebih dari separuh. Karena kalau masih setengah, namanya masih setengah, belum banyak, gitu loh ya. Maka di dalam hitungan pemilihan juga harus ya, 50+1 baru menang, itu baru banyak. Ya. Maka kalau mengatakan waktu ini 24 jam, kalau baru bisa mengingat Allah 12 jam, belum banyak. Harus lebih dari 12 jam kalau hitungannya para wali. Nah, mengingat itu tidak harus illallah, la ilaha illallah, tidak begitu. Pokoknya setiap apa saja niatkan karena Allah, maka itu termasuk ingat Allah. Ya. Wa Nabi Darda qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yab'athanna Allahu aqwaman yaumal qiyamah fi wujuhihim nur ala manabiril lu'lu yaghbituhum annasu laysu bi anbiya wala syuhada. Qala
Faja'a a'rabi ala rukbatayhi faqala ya Rasulullah khillahu lana na'rifuhum qala hum al-mutahabbuna fillah min qabailah syatah wa min biladi syatah yajtami'una ala dzikrillah yadhkurunahu rawahu Tabrani wa isnaduhu hasan. Dari Abu Darda berkata Rasulullah bersabda bahwa besok di akhirat Allah akan membangkitkan satu kaum, satu kelompok orang yang wajahnya itu bersinar. Dia diberi mimbar dari mutiara, mimbar cahaya yang berhiaskan mutiara. Seluruh manusia dibuat cemburu. Dibuat cemburu, ada kurangnya itu. Mereka itu bukan nabi. Bukan nabi, bukan syuhada. Ya ndak mati syahid. Ya bukan nabi, bukan rasul. Tapi dapat tempat yang istimewa di akhirat besok. Dibangkitkan penuh cahaya, punya mimbar dari cahaya. Mimbarnya dipenuhi dengan mutiara yang berkilau. Kemudian ada sahabat Rasul bertanya, tunjukkan kepada kami Rasul, siapa mereka itu? Rasul menjawab, mereka itu hum al-mutahabbuna lillah. Mereka itu adalah orang-orang yang saling mencintai karena Allah. Min qabaila syatah. Mereka itu bukan dari satu kelompok, dari kabilah yang berbeda-beda, dari suku yang berbeda-beda. Wa min biladi syatah. Itu juga dari daerah yang berbeda-beda. Yajtami'una ala dzikrillah. Kumpul niatnya cuma satu, kepingin dzikiran bareng-bareng kepada Allah. Yadhkurunahu, dan mereka berzikir, semuanya mengingat Allah. Jadi orang yang jauh-jauh, ada dari Bintaro, ada Pondok Aren, ada dari Tasik, ada yang dari manalah, kumpul niatnya apa? Cuma dzikiran. Dia punya peluang dibangkitkan oleh Allah, bercahaya, punya mimbar cahaya di akhirat. Maka yang senang kalau datang majelis zikir itu kemana itu kejar. Ya kejar, sampai tidak kepingin tak besok di akhirat punya kedudukan yang dicemburui oleh semua orang, padahal bukan nabi, bukan mati syahid. Ya itu caranya, kudu demen dzikiran. Nah, kalau sampai tidak seneng dzikiran, ada istighosah, ikut enggak malah nyaci maki terus, sampean siapa? Itu loh bahaya, sampean dalam bahaya besar. Bahaya besar. Loh kalau ngaji begini ini apa termasuk majelis zikir? Termasuk. Karena zikir itu bisa dimaknai umum. Zikir dalam makna umum termasuk ngaji. Maka jenengan yang ngaji ini apa niatnya? Ya udah ada, cuma kepingin bener, tambah bener hidupnya di sisi Allah. Yaitu zikir, jenengan zikir. Selamat dengarkan pengajian, fokus karena Allah. Ya benar jenengan. Tidak ada yang kepingin dapat door prize. Justru kalau mengaji ini ada door prize-nya, itu memang bakal banyak yang datang. Tapi itu sudah nanti mencari orang yang benar-benar niat tulus karena ngaji, karena Allah. Repot. Repot sudah. Jadi karena door prize. Jadi kalau nggak ada door prize, syukur jenengan. Karena tidak ada yang merusak niat ngaji karena Allah. Mana ustadznya bukan artis lagi,
Syukur. Karena kalau ustadznya artis, jenengan ngaji karena artisnya atau karena ustadznya? Syukur kalau ngajinya bukan ustadz viral. Karena nanti kalau sudah yang didatangkan ustadz viral, yang datang banyak, tapi milih mana yang lihat ngaji, mana yang kepingin lihat viral. Udah beda. Syukur jenengan kalau yang ngaji itu bukan artis. Karena begitu artis, saya tanya, ngajinya karena lihat artisnya atau karena Allahnya? Udah repot saja. Udah repot. Yo dua-duanya tadi ya karena ini ya karena Allah. Setiap Allah digabung dengan yang lain kata Allah, maka itu tidak ada untuk aku, itu untuk yang lain. Ditolak. Jadi mumpung ngaji yang ndak ada apa-apa itu, yang semangat. Yang semangat mudah-mudahan karena Allah. Sampai kalau ngaji datang ke sini sudah nunggu dari pagi, datangnya paling awal, tahu-tahu sudah waktunya terus pengumuman. Katanya panitia, mohon maaf, ustadznya nggak jadi datang. Nggak usah kecewa. Jenengan sudah kecatet, bisa dapat dibangkitkan di akhirat dengan mimbar cahaya, penuh cahaya. Jadi orang ngaji itu nggak ada rugi-ruginya. Bok di ustadznya itu, ustadznya jelaskannya ndak enak. Yang penting jenengan niat tulus, aku niat ngaji, ndak karena ustadz, karena Allah kok. Itu loh. Yo termasuk yang bersih-bersih, termasuk itu dapat semuanya. Jenengan yang datang duduk dapat, apalagi yang bersih-bersih yang nyiapkan ini semuanya dapat duluan, gitu nggak? Dapat duluan. Jadi orang yang terlibat di dalam majelisnya Allah itu dapat jatah itu, dapat jatah itu. Jadi kalau orang ngerti ini ada istighosah dikejar, asal istighosah benar. Tapi kalau sudah ada campuran-campuran politik, saya juga nggak datang. Saya juga nggak datang, nggak penting. Ini nggak penting. Tapi kalau benar istighosah lillah, kejar, kejar. Itu tempatnya rahmat Allah. Ada majelis zikir, yang benar-benar memang majelis zikir, bukan abal-abal. Apalagi sambung sanadnya ke Rasulullah, kejar, kejar. Itu bekal sampean akhirat. Sampean ndak bangun akhirat, tak masuk bangun dunia. Akhiratnya dibangun, bangun akhirat, yo ngaji, yo zikiran, yo kumpul. Niatnya ndak ada apa-apa, cuma saling sayang karena Allah. Kepingin zikiran bareng-bareng karena Allah. Itu ada dasarnya, hadisnya tadi itu ada. Ya. Maka kalau begini yo dikejar kemana-mana. Saya dulu begitu dengar ada Abuya, saya kejar ke Banten. Abuya sudah pulang ke hadirat Allah, bingung saya kemana lagi saya ini. Ada di Surabaya Romo Yasrori, saya kejar ke Surabaya. Romo Yasrori sudah nggak ada, wah bingung lagi kemana. Oh ada Mbak Sidik, itu dulu santri langsung bahas Mas Ari, langsung saya kejar. Jadi dikejar, memang dikejar supaya kita besok kecatet rombongannya, kecatet rombongannya. Ada yang mengatakan zikir itu tidak boleh keras-keras suaranya. Zikir itu harus dengan suara yang lembut-lembut. Terus diambilkan ayat Quran yang tidak boleh kenceng-kenceng, cukup berbisik saja. Kalau mengingat Allah, tanyai orang yang begitu itu. Ayat itu asbabun nuzulnya apa? Dia tidak tahu asbabun nuzulnya, ngelarang-ngelarang orang zikiran keras. Itu asbabun nuzulnya waktu itu masih dakwah sirri. Orang Islam belum banyak. Sehingga Allah melarang orang berzikir, orang baca Quran dengan suara keras karena keamanannya akan terancam. Tapi ketika Islam sudah berjaya di Madinah, ya udah ada orang mau ngaji kenceng-kenceng. Rasulullah udah biasa sampai pulang kadang-kadang terlambat gara-gara dengar suaranya sahabat yang ngajinya enak, udah biasa. Itu orang nggak paham. Ya. Di dalam hadis riwayat Al-Bazzar, sahih,
hadis ini. An Ibnu Abbas, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Allah tabaraka wa taala, ya ibnu Adam, idza dzakartani khaliyan dzakartuhu khaliyan, wa idza dzakartani fi mala'in, kurang hamzah ya. Wa in dzakartani fi mala'in dzakartuka fi mala'in khairum minal ladzina dzakartani fihi. Dari Abdullah bin Abbas, Rasulullah Nabi Muhammad SAW bersabda, hai anak Adam, kalau kamu mengingatku dalam kesendirian, maka aku ingat kamu dalam kesendirianku. Kalau kamu mengingat aku dalam keramaian, maka aku mengingat kamu dalam keramaian yang lebih meriah, lebih seru, lebih hebat dari keramaian di mana kamu mengingat aku bersama orang-orang itu. Ya. Di dalam hadis riwayat Muslim juga sama. Ya. Allah berfirman di dalam hadis itu, Bukhari Muslim ya, di muttafaqun alaih. Dijelaskan juga oleh Syekh Abdul Wahab Sya'rani hadis ini. Ana inda dhanni 'abdi bi, hadis qudsi. Aku ini sesuai dengan prasangka hambaku, kata Allah. Wa ana ma'ahu idza dzakaroni. Ada yang indakaroni. Aku bersama mereka, hambaku, ketika dia mengingatku. Kalau ibu kepingin diingat Allah, caranya gampang, zikir. Pak kepingin enggak bapak diingat oleh pimpinannya? Kalau bapak kerja di satu instansi terus pimpinannya enggak ingat bapak, kamu siapa? Enak enggak kerja di tempat begitu itu? Enggak enak banget. Enggak enak banget. Terus kalau bapak selalu diingat, rapat yang dipanggil, ini si Ahmad, mana si Ahmad? Seneng enggak? Diingat itu seneng enggak? Oh, seneng Pak. Oh, seneng. Sampai diingat orang aja, diingat pejabat aja seneng. Ada pejabat mampir rumah jenengan, waduh sombongnya. Temanku itu, waduh temanku. Cuma punya teman pejabat dunia aja seneng. Kadang-kadang cuma kenal artis itu, dikenal artis itu, seneng. Di DP, artisnya masuk surga apa enggak roh. Gitu loh ya. Sama lo cek seneng nih. Gitu ya. Foto sama orang yang belum jelas surganya atau enggak. Gitu loh ya. Ya namanya orang di dunia, ya Allah. Dan ini enggak main-main, Pak. Yang ingat itu Gusti Allah. Yang ingat Gusti Allah. Diingat Gusti Allah itu mahal. Mau bayar berapa? Bapak supaya namanya bisa diingat Gusti Allah itu. Kalau perlu jual dunia ini semuanya. Mau jual dunia, wong dunianya punyanya Gusti Allah. Dijual ke siapa? Kita tidak ikut memiliki, cuma mengklaim. Loh, Allah ngasih jalan yang sangat murah. Cukup ingat Allah, Bapak diingat oleh Allah. Diingat itu apa artinya? Kalau Bapak masih ingat Ibu, aman kan? Aman. Kalau Bapak sudah tidak ingat Ibu, rusak rumah tangga. Kalau orang tua masih ingat anaknya, aman. Tapi kalau bapaknya sudah tidak ingat anaknya, ya brengsek gitu loh ya, bubar gitu loh ya. Kalau anak masih ingat orang tuanya, dicukupi orang tuanya. Kalau anak sudah tidak ingat orang tua, maling kundang gitu loh ya. Jadi diingat itu maknanya luas. Tidak cuma diingat namanya tok, bukan. Diingat itu artinya diampuni dosa sampean. Digugurkan kesalahannya, diangkat derajatnya, diberikan rahmat. Itu loh maksudnya. Maka seneng enggak orang dikira?
Ya seneng wong janjinya begitu kok, Allah sendiri yang janji. Bukan Rasulullah, pakai hadis qudsi ini. Pakai hadis qudsi. Kok ada orang ngelarang-larang zikiran? Mumet saya. Ini kalau nggak ditelisik akarnya di mana, nggak selesai orang begini. Kita telisik, Zionis, pantas. Ini suaranya iblis masuk ke Zionis, masuk ke sini. Itu loh, sehingga orang takut zikiran, ba'da sholat takut, zikiran bareng-bareng takut. Terus siapa yang amalkan Quran? Wong kata para wali Allah itu, Pak, tidak ada majelis yang paling cepat narik rahmatnya Allah dari majelis zikir. Tidak ada. Sampai ada yang protes, mosok kalah sama Quran. Quran itu masih kalimat. Dan zikir itu apa bukan Quran? Justru orang zikiran itu melaksanakan Quran. Kan Quran tadi yang nyuruh, berzikirlah kamu sebanyak-banyaknya. Orang zikiran itu la ilaha illallahnya Quran, dan zikiran itu melaksanakan Quran. Mosok kalah sama majelis hadis. Hadis yang nyuruh udzukurullah, aksiru la ilaha illallah hatta yakuluna al-majnun. Riwayat Al-Hafidz Imam Suyuti Jami'us Shaghir. Yang banyak kamu zikir la ilaha illallah sampai orang nyebut kamu gendeng. Loh, kita lagi praktek hadis kok. Sampean kan baru belajar baca hadis. Kita praktek hadis. Jadi yuk gak bisa ini. Maka Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, yataraddadani fi majlisidz dzikir. Biasa Pak bolak-balik di majelis zikir. Ketika ditanya oleh murid-muridnya, "Syekh, kamu ini kan ulama top di fikih. Kenapa kok sih datang-datang majelis zikir?" Kata Imam Syafi'i, mereka itu udah sampai di ujungnya syariat. Mereka sudah sampai di ujungnya syariat. Makanya kita harus zikiran, enggak zikiran terus gimana? Orang yang zikiran sendiri diingat oleh Allah. Sendiri. Wa idza dzakartani fi mala'in. Kalau zikirannya rame-rame, diingat rame-rame. Termasuk yang diriwayat Bukhari Muslim tadi juga sama. In dzakaroni fi nafsihi, dzakartuhu fi nafsi. Wa in dzakaroni fi mala'in, dzakartuhu fi mala'in khairum min mala'ihi. Kalau orang itu mengingat sendiri, tak ingat sendiri, kata Allah. Tapi kalau dia mengingat dalam keramaian, nama kita dipopulerkan oleh Allah di majelis yang jauh lebih dahsyat dari majelis kita. Di mana? Di arsy. Di hadapan para malaikatnya Allah. Dipopulerkan nama kita di depan para malaikat, disebut oleh Allah. Ini loh, ada hambaku namanya ini. Sehingga malaikat kenal. Besok-besok malaikat maut ketika jemput sudah kenal. Oh kamu ya. Orang kenal itu ya tidak repot Pak, orang kenal kok. Tapi kalau orang nggak zikiran, malaikatnya tidak kenal kamu sopo. Kamu siapa? Jadi banyak efek zikir itu kemana-mana, kemana-mana. Jadi kalau begitu istighosa ada zikirnya, ada dasarnya. Oh banyak, gitu ya, banyak. Kemudian ada yang menyoal karena di istighosa itu ada Yasin Fadilah. Oh itu Yasin Fadilah itu Rasulullah tidak baca Yasin Fadilah. Wes, tidak usah Bapak yang jawab. Sudah dibahas di kumpulan para ulama dalam Bahsul Masail di Majelis Musyawarah Pondok Pesantren Sekari Sedenan Kediri tahun 1091 Oktober. Kediri itu banyak pesantren top. Ada Lirboyo, ada Ploso, ada Jampes, itu kiai-kiainya top-top. Sekarang kalau ngomong ilmu alat, Kediri itu jagonya. Termasuk Mbak Maimun Zubair itu alumni Kediri. Alumni Kediri. Termasuk Yai Said Akil Sirot itu juga dulunya mondoknya Kediri. Banyak orang-orang besar yang dari Kediri ini. Dan juga sudah dibahas di Bahsul Masail di pesantren Mambaul Hikam Blitar, Jawa Timur.
Kedua forum memutuskan hukum membaca Yasin Fadilah sunnah. Membaca Yasin Fadilah karena tujuannya berzikir, ya. Berzikir. Kemudian di dalam kitab Al-Adhkar Lin Nawawi halaman 12 itu dikatakan oleh Imam Nawawi, i'lam anna dzikra mahbubun fi jami'il ahwali illa fi ahwalin warada syara' bi istisnaiha. Zikir itu dimanapun dia mustahab, ya. Dimanapun dia sunnah, ya. Kecuali di tempat yang memang dilarang oleh syarat, ya, dilarang oleh syarat, tidak sebaiknya dilakukan. Misalnya di kamar mandi, di kamar kecil, zikiran, tidak benar, gitu ya, tidak benar. Terus bagaimana? Ya tidak usah zikiran. Nah, terus kalau tidak zikir bagaimana? Saya ingin zikiran, ganti tafakur. Karena tafakur itu ya zikir, ya. Dipikir, tafakur, ya apa ya, supaya anak saya ini jadi orang alim. Kan enak sambil mikir. Nanti berarti tak carikan guru, ya. Nanti setelah ini tak sekolahkan di sini. Nanti itu tafakur saja, tafakur. Ya, tafakur. Begitu juga di dalam kitab Tibyan fi adabil hamalatil Quran. Ya, Imam menjelaskan beliau, ya, wa yustahabbu idza marra bi ayati rahmatin ayyas'alallaha ta'ala min fadlihi wa idza marra bi ayati adabin ayyasta'idza billahi min syarri aw minal adab. Nah, di situ juga dijelaskan bahwasanya sunnah kalau orang baca Quran ketemu ayat-ayat yang isinya rahmat, itu supaya meminta kepada Allah supaya dianugerahkan karunia rahmat. Kalau dia baca ayat yang isinya adab, sunnah berdoa supaya dijauhkan dari adab. Loh, kalau orang tidak ngerti ini terus bilang itu Yasin ditambah-tambahi. Orang Yasin enggak, begitu ditambah-tambahi, begitu sampai kepada wasawaun alaihim andarta am lam tudhirhum. Bukan ayat itu. Misalnya dzalika taqdirul azizil alim. Terus doa, Allahumma inna nas'aluka min fadlikal amimil wasi' sabri ma tubdina bi an jami'i khalqika innaka ala kulli syai'in qadir. Ditambah-tambahi begitu. Ya. Ketika salamun qaulan mir rabbir rahim, terus ditambahi doa. Allahumma ya Allah sallimna min afati dunya wal akhirah wa fitnatihi ma innaka ala kulli syai'in qadir. Itu ditambahi ayatnya, ditambahi, bukan nambah ayat, doa. Ya, ketika salamun qaulan mir rabbir rahim, ketika dijelaskan bahwa besok di akhirat Allah akan menyampaikan welcoming speech, selamat kepada orang-orang yang masuk surga. Artinya salamun qaulan mir rabbir rahim itu. Ya. Besok orang masuk surga itu semua nunggu welcoming speech dari Allah. Welcoming speech itulah yang kemudian diceritakan momen indah di surga itu. Besok kita dengar ucapan selamat dari Allah, salamun qaulan mir rabbir rahim. Ada ucapan selamat dari Tuhanmu yang Maha Pengasih saat di surga nanti. Nah, itu. Ketika sampai di kalimat ini terus doa, Allahumma ya Allah salimna, ya Allah selamatkan kami min afatid dunya, dari keburukan dunia, wal akhirah, dari keburukan akhirah, wa fitnatihima, dari fitnah dunia dan fitnah akhirat. Innaka ala kulli syai'in qadir, kamu maha kuasa, ya, atas segala sesuatu. Masa doa begini nggak boleh?
Justru itu yang sunnah gitu loh ya. Justru itu yang sunnah. Nah ini di dalam kitab Al-Fawaid, Syekh Abdul Abbas Al-Buni menyatakan bahwa manfaat membaca Yasin Fadilah selain mendapat pahala juga tercapai hajat dan cita-citanya. Nah itu beberapa hal yang bisa dijelaskan berkaitan dengan istighosah, nida, dan tawassul. Bahwa itu ada dasar-dasarnya dan itu diamalkan dari para sahabat tabi'in salafus soleh hingga para ulama-ulama, para habaib hari ini. Maka kalau panjenengan punya hajat, punya keinginan yang memang sangat penting, tidak apa-apa, bagus kita beristighosah. Daripada orang punya hajat terus bingung mau bagaimana, malah stres. Jadi kalau stres boleh, kalau istighosahan tidak boleh. Lucu itu loh ya. Orang stres boleh, orang istighosahan supaya tidak stres tidak boleh. Lu ya apa? Kadang-kadang saya itu ya seneng ya susah Pak. Kalau ada orang kena banjir, kena gunung meletus, terus ada istilah terapi healing, apa istilahnya? Iyalah, ya, diajak nyanyi-nyanyi biar seneng, iyalah, iya. Tapi mbok ya diisi agama juga, ya. Orang itu setelah ketawa-ketawa bingung Pak. Setelah ketawa-ketawa ya bingung. Mending diajari balik ke Allah. Ya wis ya apa keadaannya begini, ayo kita terima, kita mulai step baru, balik ke Allah. Balik ke Allah. Ya istighosah, mohon ampun ke Allah. Karena turunnya ujian itu karena kesalahan, kata Syekh Abdul Qadir, tidak diturunkan bencana oleh Allah kecuali kalau sudah ada kesalahan yang pantas untuk diturunkan bencana itu. Celakanya kita tidak pernah ngerasa punya salah. Bencananya sudah datang, tapi kita tidak ngerasa salah. Ya ruwet gitu loh ya. Terus diajak minta ampun ke Allah, minta pertolongan ke Allah, malah nolak. Lah terus bencananya mau selesai kapan? Gitu loh ya. Selesai kapan? Kadang-kadang giliran setiap hari di HP kita innalillahi baru serius. Saya istighosan tidak selesai-selesai. Yang kelompok dokter inilah, kelompok dokter ini, se-Indonesia yang dokter gigi yang ini minta istighosan. Dokter juga bingung Bu waktu itu. Dokter juga bingung. Terus gimana? Penyakitnya tidak kelihatan. Brak-brak mati, udah bingung semuanya. Dia harus tangani terus setiap hari. Aduh, saya kasihan. Ya Allah, ini pejuang-pejuang semuanya harus di backup batinnya. Ayo doa bareng-bareng. Bisanya kiai-kiai backup doa, tapi jangan nyepelehkan doa. Ya. Karena takdir itu hanya bisa dimohon dengan doa. Sampai tidak bisa nyuap malaikat. Ya. Kita cuma bisa dekatkan diri ke Allah melalui doa. Doa istighosah. Nah, maka ini adalah cara yang penting yang bisa dilakukan kita saat berada dalam keadaan yang paling rumit, paling terjepit. Ini cara orang Islam menghaturkan kesulitannya, kerumitan hidupnya kepada Allah. Dengan jalan kalimat-kalimat doa-doa yang terbimbing oleh para kekasih Allah. Betapa indahnya. Daripada Bapak terus, aku tidak mau istighosah. Aku mau langsung sendiri ke Allah. Coba tak dengar. Ya apa sampean kalau doa ke Allah ya apa? Wasuk. Ya Allah, aku susah ya Allah. Aku ini ya Allah. Kata malaikat, pret. Sebentar lagi kamu tidak peduli Allah. Itu loh ya. Oh doamu loh keliru susunannya. Orang minta ke Allah itu mbok ya ada sholawatnya, ada tata keramanya. Enggak langsung tiba-tiba susah saya ya Allah, enggak begitu. Kan enak kalau kita pakai punya ulama. Coba di istighosah.
pertama Fatihah kepada Rasulullah, pamit dulu kita ke Rasulullah, minta dukungan Rasulullah, minta dukungan para wali-wali Allah, Syekh Abdul Qadir. Kita minta doakan semua bapak ibu kita, keturunan kita, semua orang Islam kita doakan, baru mulai astagfirullahaladzim, mohon ampun dulu, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, baru sholawat. Allahumma salli ala sayyidina, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, atau la haula dulu juga boleh. Jadi ketata. Nah, dengan begitu sampai doanya pun diajari. Begitu selesai Yasin, doanya diajari. Sehingga doa kita keren, kayak doanya wali. Padahal ya orang biasa. Tapi para wali itu ngasih doa yang bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwa samiul alim. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Mufarrij, farij anna umwana farjan ajilan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya ghiyasal mustaghisin, aghizna ya arhamar rahimin, irhamna. Enak kita diajari doa yang sudah bagus itu. Ya Mufarrij, wahai Allah, zat yang melepaskan kesulitan, farij anna, segera lepaskan kesulitan kami, humumana, semua kebingungan kami, farjan ajilan, secepat-cepatnya, birahmatika ya arhamar rahimin, dengan kasih sayangmu ya Allah. Bisa sampean doa begini? Enggak bisa. Nyusun kalimatnya saja sampean enggak bisa. Enakan ikut bahasanya para wali yang ruhaniyahnya memang dalam. Ya ghiyasal mustaghisin, wahai zat penolong dari orang-orang yang memohon pertolongan, aghizna, bantu kami ya Allah. Ya arhamar rahimin, wahai zat pengasih dan penyayang, irhamna, sayangi kami ya Allah. Allahumma ya Allah, ja'alta Yasin, jadikanlah surat Yasin ini syifaan liman qara'aha, obat bagi orang yang membacanya, waliman quri'at alaiha, jadi obat orang yang dibacakannya. Alfa sifain wa alfa dawain wa alfa barokatin, beribu-ribu obat, beribu-ribu obat zahir, beribu-ribu obat batin, beribu-ribu barokah, beribu-ribu rahmat, dan seterusnya. Enak gitu loh ya, daripada doa sendiri ruwet. Doa sendiri cuma begitu-begitu saja. Jadi pakai ya. Sekarang jangan digubris. Ustadz-ustadz yang tidak jelas, tidak pernah ngerti bab dzikir, tidak pernah ngaji bab dzikir, tidak punya sanad dzikir, tidak pernah punya guru yang ahli dzikir, terus ngelarang-larang orang dzikiran. Itu jangan ditiru, ditinggal. Ikut ulama-ulama yang memang sudah dekat Allah, yang benar-benar tulus ke hadirat Allah, para habaib yang memang benar-benar tulus kepada Allah, yang dekat kepada Allah. Itu yang akan menyelamatkan rohani kita dari berbagai problem kehidupan. Nggih. Tak kira setengah 9, setengah 10 nggih. Kita berikan waktu sedikit nih, kalau ada hal yang mau ditanyakan kami persilahkan sementara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, langsung. Singkat ya, monggo. Waalaikumsalam. Saya menanyakan mengenai susunan doa yang Bapak katakan tadi, Pak. Tolong diulangi lagi susunan doa yang menurut Pak satu ini, Pak. Terima kasih dari awal sampai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau mau doa itu bagus diawali dengan kalimat pujian. Maka biasanya diawali dengan hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultani. Kalau ndak hafal, alhamdulillahi rabbil alamin. Setelah itu
baca sholawat. Buka langit itu dengan sholawat. Jadi kalau ibu doa tidak baca sholawat, itu seperti orang ngetik buru-buru, laptopnya belum di-on-kan. Udah diketik banyak, ternyata nggak ada yang ketik. Kita ini siapa Bu, Pak? Tiba-tiba mau minta ke Allah itu siapa sampai? Ya supaya kita diterima Allah, sebut kekasih Allah, Rasulullah. Ini panjang saya jelaskan kalau ini. Ya. Sampai dulu waktu Nabi Adam begitu melihat Ibu Hawa cantik, tertarik, Nabi Adam mau nyentuh, dilarang oleh Allah. Nah, berikan dulu maharnya. Maharnya sholawat, baru boleh. Waktu Nabi Adam tobat, tidak langsung diterima oleh Allah. Ketika nggak keterima, di Arafah dirubah doanya oleh Nabi Adam. Ini diceritakan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani di dalam kitab Al-Ghunyah, juga diceritakan oleh Ibnu Katsir dalam kitab Bidayah wan Nihayah. Nabi Adam merubah doanya ditambah Allahumma. Kalau di Ibnu Katsir menjelaskan 70 tahun Nabi Adam itu tidak digubris, doa kepada Allah nangis, tidak digubris. 70 tahun Pak, usianya kan 1000-an. Baru ketika dirubah doanya Allahumma bihaqi Ahmad, di riwayat lain Allahumma bihaqi Muhammad astaghfiruka, ya Allah dengan haknya Nabimu Muhammad ampuni aku. Nah setelah nyebut nama Rasulullah, baru Allah, kenapa kamu sebut nama kekasihku? Terus kata Nabi Adam, waktu kamu masukkan roh ke dalam tubuhku, aku melihat di surga tidak ada pintu kecuali ada namamu dan nama dia. Waktu aku lihat di atas ars ada cahaya indah, kamu beritahu itu adalah cahaya dari Rasulullah Muhammad. Maka aku yakin dialah makhluk terbaikmu dari semua makhluk yang kamu ciptakan. Allah mengatakan, benar kamu Adam. Kalau tidak karena itu aku tidak ciptakan kamu. Kalau tidak karena Muhammad tidak ada kamu. Kalau tidak karena Muhammad tidak ada semesta raya ini. Begitu pentingnya Rasulullah itu di dalam penentuan nasib kita dalam doa. Sebut Rasulullah. Ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, baru dengan doa, ya, doa. Ya, sudah. Nah, itu sudah yang paling inti itu. Ya. Tahmid, kemudian sholawat, terus doa. Kalau doa itu, nanti adab-adab doanya dipakai. Cuma kalau saya jelaskan adab doa, satu sesi lagi nanti di ngaji berikutnya kita bahas tentang adab doa. Karena kalau sudah adab doa itu nanti pasti masuk adab ma'allah, tata kerama kita bersama Allah. Itu nanti ada tata caranya, nih, duduknya, matanya, ucapannya itu harusnya seperti apa supaya kita ini beradab. Mungkin tidak semua orang tahu bahwa Allah itu tidak akan menerima orang yang tidak punya tata kerama. Allah itu sangat sopan, gitu ya, dan tidak akan menerima orang yang tidak punya kesopanan. Karena itu Rasulullah itu sifatnya adalah paling sopan, ya, paling sopan. Maka siapa orang yang paling mustajab? Yang akhlaknya paling baik, yang paling sopan. Itu. Yeah. Oke, ini ngapunten nggih Pak nggih, karena waktunya habis, kita harus tutup di sini nggih, insyaallah pada kesempatan lain kita akan lanjutkan nggih. Tidak apa-apa meskipun tidak sempat tanya jawab, tapi insyaallah penjelasan tadi sudah cukup luas nggih. Mudah-mudahan bisa jadi bekal kita untuk ibadah nggih. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.
صراط الذين أنعمت عليهم حمدا يوافي نعمك ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا واجعلنا مخلصين اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اغفر لتيسير كل عاصر وتيسير كل عاصر لك يسير نسألك اليسر والمعافى في الدين والدنيا والآخرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام والحمد لله رب العالمين وآخرا بالله التوفيق والهداية